Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Septiansah dari Politeknik TEDC Bandung. Jurusan Teknik Informatika kelas IF 3C. Nah, sekarang saya akan mengerjakan konfigurasi IP v6 atau paket tracer 12.6.6 konfigur IP v6 addressing atau pengelamatan konfigurasi IPv6. Nah, dari pekerjaan ini kita akan membaginya menjadi 4 bagian ya, agar lebih mudah. Yaitu yang pertama kita akan men-setting IPv6 di router, yang kedua di server, yang ketiga di client, yang keempatnya kita memverifikasi jaringan, koneksi jaringannya apakah berhasil atau tidak. Langsung saja kita masuk ke router, kita enter. Nanti kita masuk ke mode privilege. Nah, kita masuk. Lalu kita men-set router globalnya dengan cara unicast routing. Setelah itu, setelah kita men-set routing globalnya, kita masuk ke interface gigabyte. Kosong. Oh, ada yang salah. Ya, sebelum dilanjutkan saya ingin menjelaskan gigabit Ethernet itu yaitu untuk menghubungkan ke switch ya. Ini ada di table addressing. Nah, kita melihat dari sini di router itu ada gigabyte 00, ada gigabyte 01, sama ada serialnya 000. Nah, ini untuk IP v6-nya. Nanti kita masukkan ke gigabit Ethernet 00 yang ini untuk alamat link lokalnya. Nah, jadi setelah kita masuk ke gigabit Ethernet, kita akan memasukkan alamat IP address-nya ini ya. Kita lanjut ya. Tadi alamat IP-nya itu 2001.2db8.2.1 slash, ini untuk grafiknya ya, 1/64. Sudah selesai. Kita lanjut ke mengkonfigurasi link lokalnya ya. Link lokalnya tadi FE80.2-nya 2 kali lalu 1. Link lokal. Setelah selesai, kita aktifkan gigabit Ethernet-nya dengan shutdown. Nah, ini selesai ya, kita mengkonfigurasi interface gigabit Ethernet 00. Kita lihat di tampilannya. Dari router mencoba menghubungkan ke switch 1 ya. Itu tandanya kita sudah selesai. Nanti kita menunggu proses. Nanti juga yang oranye ini akan hijau, tanda
kita sudah mengeset IP pin 6 di Gigabit Ethernet 00. Lalu setelah itu kita exit dulu. Kita masuk lagi. Nah, sekarang masuk ke interface Gigabyte. Satunya. Kita juga masukkan juga alamat IP pin 6-nya. Beda sedikit ya. Sekarang 2. Untuk di Gigabit Ethernet 01 itu yang beda ini 2. Setelah itu lanjut, kita juga mengeset link lokalnya. Sama ya untuk link lokal. FE80.2.21 link lokal. Nah, setelah itu kita juga aktifkan dengan no shutdown. Nah, lihat ke tampilannya lagi di sini. Pakai tracernya, mencoba menghubungkan kembali ke switch 2 sekarang. Seperti yang tadi, seperti yang ini Giga Ethernet 01. Nah, ini sedang proses, soalnya nanti juga akan hijau di mana? Nah, mohon maaf lah, terpencet. Sekarang nanti juga ini hijau. Sekarang lanjut saja ke serial ya. Ulangi langkah sebelumnya. Kita exit dulu dari mode interface. Sekarang masuk ke interface serial. Nah, serial ini kita lihat di activity itu 000. Sama di sini juga kita mengeset IP pin 6-nya. Nah, untuk ininya sama juga. Nah, ini nanti saya jelaskan dari mana. Nah, untuk alamat addressnya ini kembali lagi dari tabel pengalamatan ya. Nah, ini sama dengan ini, yaitu IPv address dari serial ya. Oke, lanjut. Sepertinya ada yang kurang tepat. Oh, kita kurang titik 2 di sana. Kita ulangi lagi. Cek lagi. Sudah sekarang. Nah, sekarang kita juga mengeset IP pin 6-nya. Sebagai lokal.
kita juga mengaktifkannya dengan no shutdown. Oke, selesai ya. Setelah itu kita mencoba memverifikasinya di router ya. Kita Ctrl Z. Selesai. Nah, caranya kita melihat di show IP6. Nah, kita akan mensamakannya dengan tabel pengalamatan ini apakah sudah benar atau tidak. Kita harus mengecek dengan teliti dimulai dari gigabyte 00 apakah IP addressnya sama 2001.2.1.2 kali 1. Berarti udah sesuai ya. Yang ini juga sudah sesuai sama yang ini. Terus ini juga sudah sesuai ya dengan yang ini. Dan juga ini untuk link lokalnya sudah. Nah, kita tambah lagi untuk mengeceknya di show running. Nah, sepertinya sudah ya. Sudah mengeceknya seperti tadi. Nah, kalau begitu karena tidak ada yang salah, nanti kita lanjut ke bagian selanjutnya. Tapi jika ada yang salah, kita nanti masuk lagi ke mode interface, lalu kita klik, kita ketik no address alamat email, alamat IP yang salah. Yang salahnya nanti di no address alamat IP 6 yang kurang tepat misalnya gitu, nanti akan terhapus dan kita buat ulang lagi seperti tadi begitu. Nah, sekarang kita akan menyimpannya di NSAM gitu. Akan menyimpan, kita kerjakan ini. Jadi, caranya yaitu dengan copy running config, startup config gitu. Jadi kita akan menyimpannya. Nah, oke aja. Nah, selesai ya untuk yang pertama kita menyetel di routing ya. Sekarang kita akan ke bagian yang kedua yaitu kita mengkonfigurasi alamat IPv6 di server gitu. Kita close saja ininya. Kita masuk ke akunting. Nah, kita akan mengeset ya ininya untuk IP address akunting gitu. Ini juga sama, nanti dilihat dari tabel ini ya. Akunting untuk di IPv6 addressnya gitu. Sekarang lanjut. Barusan kita lihat bahwa tinggal masukkan saja IP yang tadi di tabel. Nah, seperti ini ya. Untuk prefixnya disimpan di sini, untuk IP-nya di sini. Jadi tidak seperti tadi ya. Sekarang bisa. Lalu di periode awal ya, kita masukkan lokal yang tadi itu ini. Selesai ya. Oh, tadi juga kita akan melihat prosesnya ya. Kita sudah berapa persen? Oh, 40%. Nanti kita coba lihat selanjutnya di CAD server apakah bertambah atau tidak. Kalau bertambah berarti pengerjaan kita betul ya. Sama di ini juga kita masukkan IP addressnya, IP address V6 nya
untuk di server CAD-nya. Setelah itu kita juga invalid. Kita coba ulang lagi. DB8 1 2 4, di sininya 64. Coba ya. Kita lihat di tabelnya ternyata salah ya, kurang tepat. Itu di CAD. Ternyata kita kurang di titiknya ya, titik 2-nya. Nah, sekarang sudah betul. Kita masukkan juga gateway-nya ke FE80.2.2.1. Kita lihat lagi ya di ininya, di activity-nya. Sekarang sudah 44 ya, berarti prosesnya berjalan. Berarti kita betul gitu. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu di klien. Kita nge-set IPv nama addressnya di klien. Barusan kita di server sudah selesai. Sekarang kita mulai dari billing. Sama seperti tadi, kita melihat di tabel addressing berapa IPv6-nya ya ini. Nah, untuk di billing itu 1, nah ini 2001.8.21.21.23. Nah, jika di sini tidak ada link local address, kita close dulu, nanti kita buka lagi. Nah, sekarang sudah ada, lalu kita masukkan. Sudah ya, default gateway-nya, atau nanti ke sini gateway-nya. Lalu kita ke sales. Di sales juga hanya beda 1 digit terakhir untuk IP address-nya dengan billing. Nah, lupa lagi tujuannya ada 2. Lalu untuk trafficnya 64. Ya, ketika tidak ada link lokal, kita close dulu, masuk lagi, sudah ada, dan kita masukkan default gateway-nya. Sudah selesai. Lanjut ke engineering, client engineering. Kita masukkan lagi set IPv6 di client engineering ini. Nah, seperti ini ya. Kita akan mulai. Lalu ininya di 64 ya, prefix-nya. Nah, ketika nggak ada link lokal, kita seperti biasa masuk lagi, dan kita set 1. Lalu terakhir untuk klien kita di desain. Nah, desain juga kita set IPv6-nya. IPv6-nya sama dengan, hanya beda 1 digit dengan engineering ya.
DB8.2.1.2.2.2 ya. Ininya 64. Default get awalnya FE80 satu ya. Kita cek lagi, sudah ada. Nah, sekarang kita masuk ke part 4 ya. Part 4 itu adalah kita mengecek atau memverifikasi jaringannya ya, koneksi jaringannya apakah sudah sesuai atau apakah sudah berjalan ya yang kita terapkan tadi. Nah, kita akan masuk ke mengetes ke dari mulai sales dulu aja ke server CAD di web browser klien gitu. Kita masukkan di sini alamat IPv6 untuk servernya, server CAD ya. Kita coba. Oh, ternyata requesting out. Kita coba lagi. Stop dulu. Coba lagi ya. Kalau misalnya ini gagal, berarti ada yang kurang tepat. Nah, ternyata masih request timeout. Kita akan cek lagi, coba di CAD-nya. Oh, ini nih. Ini seharusnya 2 ya, karena termasuk bagian shift 2. Kita coba rubah dan kita cek lagi di browsernya. Nah, sekarang sudah terhubung ya ke server CAD. Nah, berarti ini berhasil gitu untuk pengalamatan IPv6 addressnya. Dari salesnya kita cek lagi dari billing ya. Kita akan cek dari semua klien. Nah, ini juga bisa ya. Dari billing juga bisa. Kita coba dari ini. Dari CAD juga bisa. Maksud saya dari desain juga bisa. Mohon maaf. Nah, sekarang kita dari client engineering. Nggak bisa. Nah, sudah ya. Berarti sudah terhubung dengan ke server gitu dari semua klien. Nah, yang terakhir kita akan mengetes ke ISP ya dari sales. Kita mengetes apakah terhubung kepada ISP. Kita masuk di command prompt. Kita masukkan alamat ISP-nya. Atau alamat serialnya. Nah, sudah ya dari sales bisa, kita cek dari billing. Bagaimana?
ping. Nah, sudah bisa juga ya untuk di billing. Kita lanjut di desain. Bisa juga berjalan. Mohon maaf, salah. Harusnya di command from. Coba. Nah, dari sini juga sudah ya. Nah, berarti proses kita lihat juga di activity-nya sudah 100% juga lihat dari activity ini, yang menandakan kita sudah berhasil mengonfigurasi alamat pengelamatan IP Vietnam address. Jadi sudah selesai dari pengerjaan packet tracer untuk kode soal 12.6.6. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata dan kesalahan dalam menjelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf kedua kalinya. Sekian, terima kasih.